silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita lanjut kita berdoa dulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Sarah. Sebelum masuk pembelajaran, berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri juga. Itu pakaian dimasukkan semua di dalam. Yang perempuan, ininya, kerudungnya. Kasih masuk ke dalam. Rapikan. Sudah? Oke, sudah? Tetap berdiri semua, tetap berdiri. Sudah rapi? Lihat semua di bawah, ada sampah. Itu ada sampah. Yang itu yang ada begitu buat. Kumpulin darah. Sudah semua tetap berdiri, semua tetap berdiri. Oke. Acil, Silakan dulu supaya dia mantul. Acil. Semua tahu lagu itu? Lagu Bre. Itu tapi tidak ada speaker. Oke, kita menyanyi saja semua. Tidak usah pakai speaker. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan dimulai. Sudah siap mau belajar? Ya, Bu. Siap? Nah, sebelum mulai, ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir tinggal Fatni. Masih sakit, masih dalam proses pemulihan? Kalau belum sembuh sampai besok, bagaimana kalau kita rame-rame ini dia kunjungi? Boleh? Nanti lihat dulu. Kalau dia besok masuk berarti tidak jadi. Kalau dia tidak masuk, tetap kita pergi kunjungi Fatni. Oke? Nah, ibu punya gambar. Jelas ini gambar? Apa dan tulisannya? Apa tulisannya? Kalau jelas. Belajar di waktu kecil, bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar, bagaikan melukis di atas air. Bisa kamu melukis di atas batu? Bisa. Kalau melukis di atas air? Bisa. Yakin tidak bisa? Apa arti dari gambar ini? Siapa yang bisa jawab? Apa Rizal? Apa ulang yang Rizal katakan? Belajar di waktu kecil lebih baik daripada
Belajar di waktu kecil lebih baik dan berguna daripada belajar di waktu besar. Menurut kamu setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak, Ivan? Setuju. Kalau setuju berarti harus rajin-rajin datang sekolah. Kelas berapa? 9. Kelas 3, Kak. Kalau kelas 3 berarti kelas 3 SD. 9. Kelas 9. Berarti Risa juga masuk kelas 9 ya? Afrianto juga sudah kelas 9. Sudah mau ujian nasional. Nah, lanjut. Tidak bosan-bosan ibu tanya. Ada yang masih ingat pembelajarannya kita waktu hari Senin ya? Waktu hari Senin. Senin atau Selasa? Senin, hari Senin kemarin. Apa? Ada yang masih ingat? Masih. Tentang apa? Saya Bu, tentang struktur dan kaidah pembahasan cerpen. Struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Apa saja strukturnya itu? Saya Bu, Iya, Supriyadi. orientasi yang terbentuk komunikasi. Kasih kuat. Kasih kuat. Orientasi yang kait peristiwa, komunikasi, resolusi dan amanah. Orientasi, Kaidah, peristiwa, komunikasi, resolusi, dan amanat. Amanat atau apa nama lainnya? Koda. Oke, ulangan yang kemarin, ulangan harian kemarin. Aduh, sungguh mengecewakan. Tapi mungkin itu karena waktunya yang terlalu mepet. Nah, tadi strukturnya, kalau kaidah kebahasaannya siapa yang masih ingat? Ya, apa nih? Beragam bahasa sehari-hari, majas dan kalimat deskriptif dan diksi. Dan diksi atau pilihan kata. Nah, majas. Kalau tidak salah kemarin ibu ada ajar 4 majas. Ada atau tidak? Ada. Apa itu 4 majas itu? Siapa bisa jawab? Apa ada salah? Simile. Ingat baik-baik, simile bukan smile tapi simile. Personifikasi, metafora dan bola. Oke, terima kasih. Berarti semua masih ingat. Tepuk tangan. Nah, manfaat pembelajaran hari ini. Ini, gambar ini. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Gambar apa ini? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi ini dia novel yang difilmkan. Siapa yang sudah pernah baca novelnya atau pernah nonton filmnya? Risa sudah pernah? Bagaimana jalan ceritanya Risa? Asik, anak-anaknya. Itu yang sesuai dengan gambar tadi. Oke? Yang tahu yang sesuai dengan gambar tadi. Sedangkan Dora yang lebih pedalaman, sedangkan mereka yang lebih pedalaman daripada kalian tetap semangat belajar. Ruangan kelasnya mereka sudah seperti ini. Belum kan, masih alas pasir, dindingnya masih papan, tapi mereka semangat untuk belajar. Sedangkan kalian bagaimana? Sudah gratis, fasilitas gratis, tapi masih malas-malas datang sekolah. Bagaimana itu? Oke. Nah, film Laskar Pelangi ini dia bisa jadi film karena ditulis atau tidak dalam ceritanya? Ditulis. Siapa tahu nanti kamu bisa buat cerita, terus ceritanya kamu itu bisa difilmkan. Amin atau tidak? Amin. Siapa yang cita-cita jadi penulis? Tidak ada. Tidak ada yang cita-cita jadi penulis. Semua hanya mau jadi tentara. Insya Allah, semoga. Berarti kalau mau jadi tentara atau polisi, tidur-tidur saja di rumah? Bagaimana Rizal? Tidur-tidur saja di rumah? Bangun langsung, jadi polisi. Siap bukan? Hormat gerak. Langsung pergi tilang-tilang di jalan. Nah, sekarang
untuk pembelajaran hari ini kompetensi dasar yang ingin kurang tuju. Ibu mau semua baca secara sama-sama. Kasihku atas keluar semua kamu bersuara. Ayo. 1, 2, 3. Kompetensi dasar dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini kompetensi dasarnya, indikatornya. Ini yang mau kurang buat hari ini. Tentang apa? Ayo Yuba baca. Iya, Rifan yang baca, Rifan. Ayo Rifan. Juga mungkin gugup. membuat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan pengalaman, memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ulang. Ada satu lagi. Tentang apa? Membuat teks cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan, memperhatikan struktur dan kebahasaan. Di sini dengan ya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Nah, itu tadi indikatornya. Indikatornya sama kayak tujuannya. Berarti kalian di sini akan membuat cerpen. Berdasarkan apa itu? Dalam bentuk cerita. Berdasarkan apa? Berdasarkan Gambar. Nah, gambarnya nanti ibu yang kasih. Berdasarkan gambarnya. Oke? Masih dapat. Mati tadi. Tapi sudah ulang. Sudah, saya kasih banyak ulang. Kali ini ya, biasa dia hanya sampai 2 menit. Nah, itu tujuan. Manfaatnya dulu. Sebelum ibu masuk ke dalam manfaat, coba siapa yang bisa sebutkan manfaat belajar manfaatnya orang mau menulis membuat teks cerpen ini. Apa manfaatnya? Apa Supriyadi? Untuk merangsang imajinasi dan kreativitas tertimbun. Untuk merangsang imajinasi. Imajinasi itu berarti apanya kamu? Pikiran. Bisakah itu cerita itu jadi kalau tidak dipikir? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Siapa yang kalau mau berbicara dipikir dulu? Semua. Kalau sudah emosi, dipikir itu atau langsung keluar dari Mulut. Nah, benar yang dikatakan Supriyadi tadi. Yang pertama, manfaat menulis cerpen, membuat atau menulis. Yang pertama apa tadi? Ayo baca sama-sama. Dan kreativitas penulis itu siapa? Kita. Kamu kan? Nah, yang kedua apa? Coba baca. Mengasah kemampuan berpikir. Berpikir, ini tadi yang ibu katakan. Bisa kamu buat cerita kalau tidak dipikir, Rizal? Bisa? Bisa, Rizal menonton TV tapi yang di TV itu tidak dipikirkan? Tidak? Bisa. Bisa. Yang ketiga, coba Selvi baca. Menjadi kreatif dan berpikir kritis. Dan berpikir Kritis. kritis. Nah, kreatif. Kalau menulis cerpen itu berarti harus kreatif. Juga kreatif? Kreatif. Buat TikTok saja kreatif, apalagi menulis. Betul kan juga? Nah, dan yang terakhir, ayo baca sama-sama apa manfaat menulis cerpen? Menulis terkenal. Nah, biar kamu punya cita-cita jadi tentara, polisi, guru, tapi harus ada ini juga, jadi penulis terkenal. Ibu juga cita-cita lalu menjadi penulis terkenal, tapi ternyata kalau menulis itu harus membutuhkan imajinasi. Ibu imajinasi tidak sampai di situ. Semoga yang kau nanti sampai di situ imajinasinya. Bisa ya kau?
materi ibu mau buat kelompok duluan. Ibu kelompok dulu ibu bagi, baru ibu menjelaskan materinya. Kelompoknya itu sama. Ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Ada yang 3 orang dan ada yang 4 orang. Langsung buka tempat duduk saja. Dengan bawa itu ya buku tulisnya kalian. Nah, Rifan tukar dengan Noviana. Jangan tarik arus panjang. Siapa tahu nanti Noviana itu jadi yang kau tukar dengan selfie. Hana tukar dengan Yuga. Wah. Jangan, harus tetap ada perempuan di situ. Sudah betul begini. Ini begini. Oke, begini saja kelompoknya. Sarah yang duduk di tengah. Sarah di tengah. Bukan untuk jadi ini. Bukan untuk jadi rebutan. Nah, sekarang buka bahan ajarnya kalian. Sudah buka bahan ajar? Nah, di situ ada berapa langkah-langkah menulis cerpen dalam bahan ajar? 5. Ada? 5. Coba sebutkan apa 5 itu, Yanto? 1. Menentukan tema atau ide cerita. Menentukan tema atau ide cerita. Kenapa orang harus tentukan tema lebih dahulu? Coba lihat di yang lembar kedua, bahan ajar lembar kedua. Kenapa kita harus menentukan tema terlebih dahulu? Karena tema itu adalah ide cerita. Nah, ibu sudah jelaskan lalu di pertemuan awal. Tema itu beda dengan judul atau tidak? Beda. Kalau judul itu yang bagaimana? Tema secara garis besarnya. Sedangkan judul itu yang di atas itu dia sekolah ada cerita. Nah, tadi menentukan tema atau ide cerita. Yang kedua menentukan apa? Sudut pandang. Ada berapa sudut pandang? 3. Ada berapa sudut pandang? 3. Apa di situ, Arsil? Sudut pandang orang pertama, pelaku utama, misalnya menggunakan aku atau saya sebagai pelaku utama. Ya, yang kedua? Kedua, sudut pandang orang pertama, pelaku settingan. Isi aku menceritakan pengalaman orang lain sebagai tokoh utama. Yang ketiga? Sudut pandang orang ketiga, tokoh utamanya dia, mereka dan nama dari tokoh yang ingin diceritakan. Tapi dalam cerpen biasanya itu hanya 2 sudut pandang yang dipakai. Sudut pandang yang mana, Supriyadi? Orang pertama, Orang pertama dan orang ketiga. Oke, sudah mengerti berarti semua. Nah, setelah menentukan sudut pandang, apa lagi selangkah selanjutnya? Menentukan penuhan. Penuhan itu bagaimana? Kemarin sudah ada. Watak. Ada berapa watak kemarin? 3. Ada kan di ulangan harian kan? Ada. Siapa yang tanya apa ibu itu intragonis? Ada kah intragonis? Yang ada hanya apa? Protagonis dan pritagonis. Jadi juga ingat baik-baik, tidak ada itu intragonis. Itu hanya ibu kasih sebagai pengecoh. Ada yang terkecoh kemarin pas diperiksa. Ada 2 orang. Saya sendiri. Nah, setelah penokohan, apa lagi yang selanjutnya? Latar atau setting. Ada berapa itu latar? Kemudian ada 3. Apa latar
kamu misalnya di sekolah di kota. Oh baik. Nah, di sekolah di pantai itu latar apa dia? Waktu atau suasana? Tempat. Kelapa? Wah, kalau menegangkan, menyeramkan, bahagia, dia suasana. Kalau jam 9, jam 10 itu latar apa? Latar? Waktu. Oke, terima kasih. Berarti semua masih tahu. Nah, yang terakhir, menentukan alur dan plot ini berarti menentukan struktur. Ada berapa kemarin strukturnya? 5. Ulang sama-sama. Ada berapa strukturnya? 5. Pertama, koda atau amanat. Apa itu koda atau amanat? Pesan Pesan yang terkandung dalam cerita. Nanti jadi di cerita yang kalian buat itu harus ada pesannya, harus ada amanatnya. Tidak mungkin kan cerita yang kamu buat itu tidak ada amanatnya, betul atau tidak? Fat. Betul? Betul sekali. Nah, sudah mengerti sampai sini atau ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti sampai sini? Betul, sudah mengerti sampai sini. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang LKPD tadi Ibu sudah bagi kan? Nah, siapkan nanti buku. Jadi cerpennya itu tulis di buku kalian. Tidak ada pulpen. Mana? Oh, mana? ada di dalam Belajar coba. Mati lagi tadi, Bu. Iya, perhatikan. Iya memang. Tapi dari tadi tetap ada kamu. Bu, satu kali tadi mati. Itu harus nyali yang baik. Bu. Kalau tidak, tak potong mana. Istilahnya satu pot. Jangan berkata-kata. gantung guys. Nah, jadi nanti cerita yang kamu buat itu harus berdasarkan gambar. Karena apa tadi manfaat dari menulis cerpen? Apa tadi yang Supriyadi katakan? Apa tadi Supriyadi? Imajinasi. Jadi ketika ibu kasih kamu gambar, pasti imajinasinya kamu itu langsung jalan. Berjalan di tempat. Bukan jalan di tempat, Jalan berdiri. tapi jalan. Dan jongkok. Dan jauh apa nih? Di foto kau. Oke, jadi ini secara acak. Berhadiah, anggap ini undian berhadiah. Sorry, kenapa ibu kasih anjir? Aduh, salah ibu, salah. Nah, jadi satu orang maju ke depan, yang ibu panggil, dia maju ke depan, ambil, pilih cerita ini. Pilih cerita ini. Tapi sebelum itu mejanya dikasih ini dulu, kasih bentuk logo, begini kayak bentuk logo. Nah, ini kasih bentuk logo.
Pilih gambarnya, bukan ambil. Zahra. Zahra. Pilih. Nah, Zahra dapat gambar apa, Zahra? Coba kasih lihat ke teman-teman. Kasih lihat gambar. Oke. Bidang Yang ginjal. selanjutnya selfie. Maju ke depan. Kasih tunjuk sama teman-teman. Jadi dari gambar itu, imajinasinya kamu itu akan jalan. Oke? Yang selanjutnya, Yanto. Jono. Malanto. Kasih lihat sama teman-teman. Jadi di gambar Yanto ada berapa orang? Ada 2. Semua itu ada 2 orang. Nah, selanjutnya Arsil. Kasih tunjuk. Coblos Arsil. Ya, selanjutnya Rizal. Kasih tunjuk sama teman-teman. Bisa siapa ini yang belum dapat ini dapat? Hana. Kasih tunjuk. Lanjut, Supriyadi. Kasih tunjuk. Orang juga, ternyata semua orang. Rifan. Rifan, siapa namanya? Rival. Iya, anggap. Iya. Juga. Terakhir, Novrian. Ambil sini Novrian. Ustaznya Novi. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi dari gambarnya kalian itu kalian akan membuat cerpen. Cerpen singkat saja, singkat. Minimal 5 paragraf. Yang penting unsur-unsurnya itu ada. Seperti apa unsurnya? Ada temanya. Yang duluan kamu tentukan pastikan tema. Habis itu tokohnya. Terserah itu gambar itu kamu mau kasih nama siapa. Habis itu latarnya, latar waktu, latar tempat, latar suasananya, sudut pandang. Oke? Sudah? Bisa dimulai dari sekarang? Kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan sama itu. Kerjakan di buku tulis kalian. Nah, yang paling penting jangan lupa judulnya harus ada ya. Judul. Tulis di buku. Apa kebeknya tuh? Itu. Ganteng. Tadi kan ibu sudah bilang siapkan. Polpen. Tulis. Kalau ada yang tidak dipahami, ditanya sama ibu. Nah, nanti gambarnya itu dilem kalau sudah selesai ya. Sudah selesai, dilem.
Ada yang tidak dipahami Arsil? Berdasarkan gambar ini, nanti gambar ini kalau sudah selesai kalian tempel, oke? Kasih rapi tulisan itu juga. Begitu juga cara baca sama orang tua. Tulisannya Rival ini bagus nih. Iya, bagus sekali ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya sama ibu. Kasih mati. Sini. Bukan. Sini. Tidak usah terlalu panjang-panjang, yang penting unsur intrinsik dan strukturnya itu masuk, ya. Bisa. Berarti tinggal satu gambar ya, karena Fatmi tidak hadir. Atau apa yang bisa?
Waktunya itu selama 30 menit. Terlalu cepat atau terlalu lambat? Lambat. Perhatikan waktu. Hari ini harus selesai karena tidak yang cerpen yang panjang-panjang sekali. Yang penting di dalamnya sudah termuat unsur-unsur, strukturnya. Kalau yang sudah selesai, yang sudah mau tempel gambarnya, nanti kasih tahu ibu kasih lab. Asal jangan tempel di jidatnya teman. Asli ini biasa. Kalau ada yang perlu ditanyakan sama teman kelompoknya, tanya sama teman. Bagaimana selanjutnya ini saya sudah buntu, pikiranku, imajinasiku sudah tidak jalan, ditanyakan sama teman. Supaya itu gunanya kalian ibu buat dalam kelompok. Tapi hasilnya tetap individu, tetap buat sendiri-sendiri.
Di SD lalu sudah pernah membuat karangan kalian? Sudah toh? Waktu di kelas 1 juga kemarin Ibu sudah ajarkan toh? Menulis deskripsi. Waktu di situ juga masih dengan orang Tasya. Dulu dengan Tasya, sekarang dengan Sahra. Semoga jodoh. Amin. Kenapa lupa amin? Amanatnya jangan lupa. Amanat juga, amanat. Amanat kecil. Amanat kecil. Jangan kecil. Kalau sudah, tempel itu gambar. Waktu tinggal 5 menit. Tinggal 5 menit.
Kalau sudah mau tempel, mana gambar tadi? Ini gambar aku. Mulai begini dulu. Ya. Oh, tempel pastol. Lem hanya satu, ganti-gantian pakai lem. Aja, buka malam kecil. Buka malam kecil. Ya. Di sini dulu. Nanti di sisi dia ngomong kecil. Yes. Urusan masih. Mana ni? Ada pena ada Di sini bu. Ini dari mana? Digesek di sini. Ini digesek sini. Di. Oh. Oh jadi kalau Maria begini. Oke, mana ni lem batu? Ya, kalau mana yang batu nanti? Kita buat tempel es. Iya. Di. Yang berapa ni begini? Tidak usah yang banyak sayang. Serapi, ini serapi jadi ibu tolong ibu ya. Cek lagi bu. Jadi Ini dari tim. Nah, kalau bisa gitu, bagaimana? Siapa lagi? Jangan kamu kalau pakai yang di rumah masih pakai nasi. Adil. Mati lebih apa? Biar punya pakai dia. Baru, bahkan musik sisi ibu. Itu yang di kepala. Bilang ayo. Gambar. Ini nama ada. Jangan di. Anu, bahkan musik sisi dan kamu dulu. Ada dari ini. Ini bu. Di papa. Bagi cari gitu. Kecil. Oke, semua sudah? Mana tutup? Nah, kalau sudah, sekarang kalian masing-masing akan presentasi di depan. Tapi presentasinya, Satu orang. caranya begini. Supriyadi, sama begini sedikit deh. Selfie di sini, selfie. Ajay. Kursi di sini. Perhatikan. Jadi, yang maju presentasi duluan, yang maju presentasi pertama, ibu lempar bola. Misalkan, ibu lempar bola sama Rizal lempar sama kelompok ini, terserah sama siapa. Habis itu ini lempar sini, begini terserah. Siapa jatuh bola sama dia yang tampil pertama. Pakai
bangsa. Potong bebek angsa. Oke? Ya, Bang, menodoi bebek. Siap? Jangan ada yang menghayal. Siap? Satu, Suruh. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Jangan lempar kasar-kasar begitu. Baik-baik. Ayo hasil. Sudah, ini sudah selesai. Baca hasil baca cerpennya, sedangkan yang lain simak siapa nama tokohnya, siapa nama latarnya, dan tidak tampil. Oke? Yang lain simak siapa nama tokoh dalam cerpennya, latarnya di mana, sudut pandangnya bagaimana. Oke, iya, baca semua. Hasil, silakan. Anak bermalasan. Judulnya apa? Anak. Anak bermalasan. Maiden. Oke. Minggu adalah hari libur yang ditunggu kaum berbahan. Malas beraktivitas. Ada yang hanya ingin berbahan di rumah menyenangkan, penat selama 1 minggu beraktivitas. Dan ada pula yang berencana akan berlibur. Banu memilih opsi pertama. Banu memilih bersantai berbahan di rumah. Ada parahnya Banu akan selalu merasa kurang dengan ibunya. Banu, bangun, sudah siang. Nanti kamu terlambat, tanya ibunya. Banu masih capek. Banu boleh sehari ya. Banu malas pada ibunya. Nah, sekarang coba kamu buat kamu merasa ingin sekolah sepertimu, namun tidak ada orang tua yang membiayai mereka bersekolah. Jelas ibunya, mereka masih di dalam mobil. Dengan kejadian itu, Banu tersadar dan Banu berangkat ke sekolah walaupun terlambat. Di perjalanan menuju sekolah, Banu melihat seorang anak yang pincang berseragam sekolah sama dengannya. Jangan tertawa. Dalam hati Banu berkata, aku bersyukur masih punya fisik yang sempurna untuk bisa menuntut ini. Oke, terima kasih. Gas tepuk tangan dulu. Tokoh dalam ceritanya Acil tadi siapa namanya? Danu. Acil. Acil. Siapa? Banu. Banu. Latarnya dari mana semua? Di rumah dan di sekolah. Nah, dari cerpennya Arsil, apa amanat yang Arsil dapat? Jangan malas sekolah. Oke, terima kasih Arsil. Silakan duduk. Oke, yang selanjutnya. Pokoknya, misalnya ibu yang menyanyi saja, ibu sendiri yang menyanyi. Lagu itu habis di mana, berarti dia yang tampil. Jangan balempar-lempar pakai emosi atau baik-baik. Oke? Berarti Arsil sudah tidak. Arsil sudah tidak. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali. Minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke, sampai. Mana bolanya disalah duluan? Oke, mana bolanya? Oke, Sakra. Judulnya? Persahabatan. Kasih buat suara. Persahabatan. Apa judulnya? Persahabatan. Esoknya mereka sekolah. Alisa dan Fitri juga duduk bersama dalam satu meja. Apa-apa dikerjakan bareng, main juga bersama. Tiba-tiba Aisyah kehilangan jam tangan miliknya. Aisyah bertanya kepada Fitri, apakah ia melihat jam kesayangannya itu
Lalu Fitri juga ikut sambil mencari jamnya. Coba lihat dulu di tas kamu, siapa tahu tersendiri. Lalu Aisyah mencari jam dalam tasnya. Ternyata tidak ada. Dan mencari di tas Fitri sendiri, siapa tahu terbawa. Tanpa bicara, Kasih kuat. tanpa bicara apapun, Aisyah mencarinya. Namun akhirnya, tetapi ternyata Aisyah mencari tahu tentang kebenarannya. Ternyata Raina telah merekayasa jamnya dan akhirnya ketahuan. Akhirnya Aisyah dan Fitri berpelukan kembali dan saling memaafkan. Sahabatku tidak mungkin melakukan hal yang salah dan aku percaya itu. Oke, terima kasih untuk Sarah. Tepuk tangan. Siapa nama tokohnya? Amin. Kan Ibu bilang tadi perhatikan baik-baik. Amin. Fitri dan Aisyah. Oke, silakan Ibu Sarah. Tepuk tangan dulu semua. Sarah dengan Supriyadi sudah tidak, Ya, Oke, satu lagi. Potong bebek wali, Nona minta dansa berkali, sorot berkili, sorot berkali. Lalala. Stop. Ya Kak. Lempar baik-baik, jangan pakai emosi. Di sini. Iya. Indahnya berbagi dengan sahabat juga. Iya. Pagi itu hujan turun dengan deras. Haris merasa bingung. Bagaimana untuk berangkat ke sekolah ketika sedang memanjat hujan dengan deras. Suara HP dari kamar Haris. Ternyata yang menghubungi Aris adalah Elo, sahabat dalam teleponnya Elo. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yoga belum duduk. Siapa nama tokoh yang Yoga ceritakan? Elo. Aris. Oke, silakan duduk juga. Berarti 3 orang lagi sudah tidak ya? Cepat karena waktu sudah mau. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak minta dansa berkali. Pokoknya, misalnya lagu belum selesai ibu nyanyikan, tapi ibu sudah berhenti menyanyi, dia yang kena. Potong bebek angsa, masak di kuali. Ayah Supriyadi. Potong bebek. Guruku juga ibuku. Apa judulnya? Guruku. Aku berdiri di panggung itu dengan menerima piala juga dari dekat lomba yang telah kuikuti. Dapat semua orang yang melihat dan semenang yang mulai Oke, stop. Berarti sudut pandangnya Supriyadi. Sudut pandang dia pakai sudut pandang apa? Soal Orang pertama. Lanjut. potong bebek. Aku bisa merasakan kebahagiaan goblok. Kasih kuat suara. Hidup seperti ada yang memukul aku. Tapi aku melakukan juga. Senang. Jangan kamu tertidur saat yang keras. Menjawab lagi kamu, kata Bu Guru. Cepat ambil buku matematika dan berdiri di depan papan tulis. Apakah Bu Wina terkenal dengan ketegasan jadi wajar bila ia dimarahiku? Sudahlah, akui saja kenyataan. Aku memang tidak memiliki kelebihan apapun dalam diri sendiri. Oke. Tepuk tangan untuk Supriyadi. Jadi ada berapa tokohnya? Aku dan Dia. Ibu saya. guru. Kepala sekolah. Guruku. Amanatnya apa Supriyadi dari ceritanya Supriyadi?
biar cerpen yang Supriyadi buat. Jangan menghadapi masalah sendirian, ungkaplah masalahmu dengan orang lain. Oke, terima kasih. Jadi kalian kalau ada masalah tapi tidak mau diceritakan sama teman, cerita sama guru. Guru itu orang tuanya kamu di sekolah. Jangan dipendam-pendam sendiri itu masalah. Oke? Tapi kalau masalah cinta jangan juga masalah cinta yang kamu cerita. Oke? Lanjut. Berarti sudah berapa orang yang sudah tidak? 4. Sahra, Arsin, Supriyadi, juga. Potong Bebe Amsa, Sekri Wali. Berhenti. Udah. Iya, Yanto. Oke. Standar pemilu semua. Cepat. Judulnya apa? Jono dan kepala sekolah. Apa judulnya? Jono kayak Jono. Oh, dengan kepala sekolah. Di sini. Jodoh lah iya dia. Jodoh. Dengan suaranya Yanto, bagus suaranya Yanto. Dan itu. Ayo. Saya kira jodoh. Lelaki bertubuh agak gempal itu seringkali memasuki sekolah tanpa atribut lengkap. Ditambah selalu mengeluarkan baju seragamnya. Ia pun berteman dengan anak-anak nakal yang terkadang suka rusuh di sekolah. Siapa yang nakal di sekolah ini? Asik. Woi, baru. Lanjut. Tetapi ia pintar bukan kepala. Semua mengetahui satu MPLS. Masa pengenalan. Terima kasih. Dengannya waktu pertama. Bagaimana ya? Gimana ibu? Ini. Jangan terlalu menilai dari kulitnya. Tidak ada yang tahu isinya atau emas. Udah Jono kalau aku menyempatkan diri untuk berkenalan dengannya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Yanto. Kalau tidak terlalu berat, kasih tunjuk Yanto gambarmu tadi itu gambar apa? Kasih tunjuk sama teman-teman. Kenapa kepalanya tidak ada? Apa tadi judulnya? Jono dan Jono dan kepala sekolah. Seharusnya diganti nama jadi Yanto dan kepala sekolah. Tepuk tangan untuk Yanto. Oke, tinggal berapa? Potong bebek angsa, ayo Nona Hana, silakan. Nona minta maaf. Jadi keseluruhan dia. Ayo dengar baik-baik. Judulnya Panggil Dia Fatmi, karya Hana. Apa judulnya? Panggil Dia Fatmi, karya Hana. Namaku Hana, kelas 3 SMP. Aku punya sahabat yang lebih dari segalanya. Kemana aja kita selalu bersama. Bahkan ketika kami berada persahabatan tetap bisa berjalan dengan baik. Kami selalu mengisi kekurangan dan kelebihan. Aku kaget dan berusaha ingin tahu ada apa. Untuk mencari tahu, dari balik pintu aku mendengar Fatmi dan ibunya sedang adu mulut hingga menghancurkan semua barang perabot. Keesokan pagi aku berdiri di balik pagar rumahnya hingga menunggu Fatmi keluar. Tidak lama kemudian Fatmi keluar. Tetap kagetnya Fatmi melihatku. Belum sampai Kenapa ibu mengantuk? sempat mengeluarkan kata-kata, aku langsung memeluknya. Mengapa engkau tidak pernah cerita apapun tentang kehidupan dan permasalahan itu? Bukanlah engkau selalu membantu? Selama ini aku menangis dan kami pun bingung.
Oke, tepuk tangan untuk Hana. Siapa nama tokoh di situ? Fatni dan Hana. Hana menggunakan sudut pandang apa? Pertama. Dua. Pertama. Karena depannya tadi perkenalkan namaku Hana. Oke, Hana silakan duduk. Tinggal berapa orang? 4. 5. Oke. Potong bebek angsa masak di minta dansa 4 kali. Sudah ya. Selfie. Kasih buat judulnya. Senasib sepanjang bulan. Apa judulnya? Senasib. Oke, tepuk tangan dulu untuk Selfie menggunakan sudut pandang apa? Dua. Yang kedua. Yang kedua yang Tiga. yakin. Coba baca baik-baik yang tadi. Namaku di Pertama, namanya siapa? Dija. DJ. Oke. Tepuk tangan. Nah, sisanya berapa orang? 3. Maju ke depan yang 3 orang itu. Belum. Kita tidak serba buku sebenarnya. Nah, sini kamu 3. Tulis sini. Biwa shoot. Iya, bisa. Yang 2 duduk dulu. Ditengah. Juga kenapa masih duduk di meja ini? Apa judulnya? Hana tidak dengar. Utamakan kejujuran. Pada hari Minggu, Lukman mengikuti kebiasaan jalan-jalan dan pagi hingga siang hari. Dia selalu ditemani oleh Roy dan juga Bayu. Sudah menjadi kebiasaan jika setelah jalan-jalan mereka bertiga akan mampir di warungnya Mbak Rum. Pada saat itu mereka bertiga melihat anak-anak dengan tingkah yang mencurigakan. Kalian lihat anak itu mau apa ya? Ujar Bayu. Roy pun berpendapat mungkin mau maling. Lukman pun menegur kedua temannya yang sembarang menurut tanpa bukti. Akhirnya laki-laki tersebut pun mengaku jika dia ini tersebut. Dia mengaku salah Hargai teman yang di depan. karena telah berbohong atas kejadian yang menimpannya. Mbah Rum pun berkata, ya sudah tidak apa-apa nak. Dan kali jangan berbohong lagi ya. Lalu utamakan kejujuran dimanapun tempatnya. Oke, tepuk tangan untuk Rizal. Siapa nama tokoh dalam ceritanya Rizal? Lukman, Roy, dan Bayu. Coba ganti namanya dengan namanya kamu di kelas ini. Yuga, Rizal, Janto, dan Riva. Nah, kasih tunjuk gambarnya. Jadi ceritanya ini di kantin. Terus mereka berdua ini datang di kantin. Oke, silakan. Di sekolahnya orang masih ada kantin atau tidak? Ada. Tapi dulu ada. Siapa yang terakhir? Dua. Sudah selesai. Oke, Rifan karena dia mengajukan diri sendiri. Rifan. Banding 2. Dengar baik-baik. 2 yang terakhir ini tolong kalian dengar baik-baik. Silakan Rifan. Pendidikan yang aku tunggu. Pendidikan, satu kata yang seharusnya dapat dirasakan oleh setiap orang, terutama oleh anak-anak. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang mampu merasakan pendidikan di sekolah. Salah satu penyebabnya yakni karena harus mencari rezeki.
Gilang, itulah nama panggilanku, dan aku adalah satu dari sekian banyak anak yang tak bisa merasakan apa itu arti bersekolah. Usiaku sekarang 15 tahun dan aku masih kelas 7 SMP. Kata teman-temanku, seharusnya aku sudah duduk di kelas 9 SMP. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung, aku harus mencari rezeki agar bisa memenuhi kebutuhan hidup aku dan adikku yang masih berusia 5 tahun. Sejak saat itulah aku dan adikku mendapat banyak ilmu pengetahuan bermanfaat, bahkan aku juga berhasil melanjutkan pendidikan sarjana dengan beasiswa yang aku peroleh. Jadi percayalah bahwa suatu saat hal yang kita inginkan bisa tercapai dan kita bisa bahagia. Dan kita bisa bahagia. Coba kasih tunjuk gambarnya, foto. Itu anggap Gilang dan adiknya. Adik. Siapa yang masih punya adik di sini? Yang ada adik? Punya adik yang tumbuh. Tepuk tangan untuk Rifan. Penampilan terakhir dari biduan kita. Nopriana, silakan. Kita coba goyang. Iya, silakan baca Nopriana. Silakan. Jangan berani. Kau baca spoiler pun. Kasih kuat dengar baik-baik judulnya. Apa judulnya Nopriana? Kasih kuat Nopriana. Kasih kuat. Mengajarkan tentang bersikap rendah hati. Apa judulnya? Dengar baik-baik sudah penampilan terakhir. Ayo. Ada seorang anak bernama Fitri. Dia merupakan murid kelas 7 SMP. Sangat pintar dan baik hati. Di sekolahnya sangat banyak teman yang menyukainya karena sifat bernama Kita. Dia berbanding terbalik dengan Fitri. Dia pintar, namun sangat sombong. Temannya hanya dua kaya, Bisa dan Lili, dari kembar di sekolahnya. Bagaimana? Tuh batu sendiri. Dengar hargai teman. Yang saat itu datang untuk menemani mereka lomba. Momen pun tiba. Fitri keluar menjadi salah satu tindakan kita harus menahan air matanya karena dia tidak mengenal sama sekali. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Siapa nama tokonya? Fitri dan siapa? Fitri sombong. Yang boleh jawabannya asli. Ibu tanya nama toko. Tokonya siapa? Fitri. Dia menggunakan sudut pandang Pertama. pertama. Oke, tepuk tangan semuanya. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Stop. Karena sudah selesai, membacakan cerpen kalian. Jadi cerpen kalian itu nanti dikumpul, ibu ketik, terus nanti ibu beli karton, kalian tempel di situ, kalian tempel dalam karton itu. Setelah ibu ketik, ibu kasih karton sama kalian, kalian tempel, nanti ditaruh di mading. Di mading sekolahnya kita. Tidak usah di mading, di dalam kelas. Di dalam kelas. Mading, tidak tahu? Majalah di dinding. Yang ini macam dari buku.
Nah, setelah tadi dari semua cerpen yang sudah tampil, menurut kalian cerpen siapa yang paling menarik? Oh, coba saya lagi. Bos saya lah. Semua anggap dirinya Diri. Oke, sebelum Pulang. ibu tutup, setelah ibu tutup sebelum ibu tutup pembelajaran, tutup dulu semua buku, ibu kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, yang bisa jawab, ada berapa yang tidak bukan hadiah ini? Ada yang disalut. Ada 4 pertanyaan. Oke, Tidak ada yang catatan. coba. Yang bisa jawab angkat tangan. Jangan langsung bicara, tapi angkat tangan. Ada yang disalut. Oke. Pertanyaan pertama. Berarti ada 4 pertanyaan, Bang. Berapa tuh sudah? Nah, siapa yang tahu apa itu tema dalam cerpen? Tema itu apa? Tema dalam cerpen itu Cerita. ide cerita. Pertanyaan yang sangat gampang kan? Iya. Gampang. Pembalas. Yang kedua, sudut pandang orang pertama itu menggunakan kata apa? Supriyadi tadi yang menggunakan kata pertama. Aku dan saya. Oke, terima kasih Supriyadi. Jangan dulu dimakan, nanti pulang. Tinggal 2 pertanyaan. Dalam penokohan atau watak ada 3. Watak tritagonis itu watak yang bagaimana? Yang bijaksana. Bijak sana. Oke, tepuk tangan lagi. Tinggal 1 pertanyaannya, Ibu. Pegang. Ada, berarti Supriyadi di AP. Supriyadi dengan Rizal sudah stop menjawab. Ada 5 struktur. Coba sebutkan 3 dari struktur itu. Rifan. Orientasi, koordinasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran, tepuk tangan dulu semua. Pembelajaran selanjutnya, tolong kalau ibu kasih materi dipahami baik-baik. Nanti di tiap akhir ada kuis. Kuisnya tadi ada berapa pertanyaan? Hanya 4. Oke, jangan lupa cerpen kalian itu dikumpul. Nah, sekarang Yang ini ambil. Ini buku. ya nanti sebentar baru dikumpul. Sebelum kembali ke tempat masing-masing, kita simpulkan dulu apa pembelajaran kalian hari ini. Tentang apa pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Membuat cerpen. Selain membuat cerpen, apa lagi tadi? Bisa main game. Apa lagi? Bisa membuat cerpen, main game, dan apa lagi? Dan apa dari kamu itu? Kembali cerpen yang sudah kalian buat dan tulis. Nah, langkah-langkah menulis cerpen tadi ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama itu struktur. Yang pertama tentukan apa? Tema. Yang kedua latar. Ketiga sudut pandang. Yang keempat penutuhan. Yang kelima alur, plot atau struktur teks cerita pendek. Oke, berarti semua sudah mengerti tentang teks cerita pendek. Untuk pembelajaran minggu depan,
kita sudah masuk di materi yang baru. Kita sudah meninggalkan teks cerita pendek. Nanti boleh kalian lihat di buku paketnya kalian apa materi pembelajaran kita minggu depan. Nah, kenapa? Ulang lagi. Ulang lagi. Apa? Ulang lagi minggu depan. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran hari ini? Oh baik. Jangan lupa karena dapat hadiah. Nah, sebelum masuk refleksi, ada yang belum mengerti tentang materi tadi? Ada yang belum mengerti atau tidak? Siapa yang belum mengerti? Kenapa juga belum mengerti? Ya, harus menyesuaikan dengan teman-teman juga ya. Banyak belajar, jangan malas-malas datang sekolah. Nah, refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa senang? Bisa Membuat cerpen. Apalagi? Bisa bermain game. Menyanyi. Oke, terima kasih. Nah, mau menyanyi ini lagi? Yang coba solo. Depan. Ya, itu. Nah, sebelum pulang, kembali dulu ke tempat masing-masing. Rapikan mejanya. Atur seperti jangan dulu putar. Sudah selesai? Untuk pembelajaran minggu depan kita sudah masuk di dalam materi yang baru tentang teks tanggapan. Nah, di rumah kalian cari tahu memang apa itu teks tanggapan. Habis materi tentang teks tanggapan, kita sudah persiapan untuk ujian akhir semester 1. Untuk kelas 3 kalian sudah kelas 3, persiapkan baik-baik, bulan Januari kalian sudah masuk di dalam ujian praktek. Dari semua mata pelajaran pasti ada prakteknya. Untuk bahasa Indonesia nanti ibu pikirkan kalian mau praktek tentang apa. Oke, sudah mengerti? Nah, sudah menyimpan semua? Isi semua buku di dalam tas. Yang buku-buku kalian tadi dikumpul, buku catatan. Yang mau ibu ketik, nanti cerpen kalian itu kemudian kita jadikan mani. Dikumpul, buku dikumpul. Bisa kumpul.